in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now, it's announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands. Perang itu akhirnya benar-benar pecah. Seorang pemimpin besar Iran gugur. Namun yang membuat dunia tercekat, penyebabnya bukan karena negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat runtuh, justru sebaliknya. Mengutip laporan Al Jazeera, konflik ini meledak saat pembicaraan menunjukkan tanda-tanda terobosan. Sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat. Ketika banyak pihak berharap diplomasi menjadi jembatan menuju deeskalasi, peluru pertama justru dilepaskan. Dan sejak detik itu, Timur Tengah kembali berdiri di tepi jurang paling berbahaya dalam sejarah mutakhirnya. Pertanyaan yang kini menggantung di udara sangat sederhana, tetapi syarat implikasi. Siapa yang sebenarnya menekan tombol awal perang ini? Ketegangan melonjak ketika Donald Trump secara resmi mengumumkan pada 28 Februari sebuah opsi militer besar-besaran terhadap Iran. Operasi tersebut diberi nama Operation Epic Fury. Sebuah nama yang sejak awal terdengar seperti deklarasi konfrontasi terbuka, bukan sekadar tekanan simbolik. Israel secara terbuka ikut terlibat. Targetnya bukan sembarangan. Sasaran diarahkan pada aset-aset strategis Iran. Kementerian Intelijen, Kementerian Pertahanan, kantor pemimpin tertinggi, organisasi energi atom Iran, hingga fasilitas militer Parchin. Ini bukan sekadar tembakan peringatan. Ini adalah upaya pemenggalan struktur kekuatan. Menurut laporan awal, sekitar 21 rudal jelajah Tomahawk diluncurkan sejak pagi hari menuju Teheran. Rudal jenis ini mampu membawa muatan konvensional maupun nuklir. Peluncurannya dilakukan dari kapal perang dan kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebuah langkah yang menandai eskalasi tingkat tinggi dan memperjelas bahwa ini bukan operasi terbatas. Tak berhenti di situ. Untuk pertama kalinya, menurut laporan CNTCOM, Amerika Serikat juga menggunakan drone kamikaze jenis Lukasyan, disebut-sebut sebagai tiruan dari drone Shahid milik Iran. Yang menarik, lokasi peluncuran drone-drone ini tidak diungkapkan secara resmi. Dugaan kuat mengarah pada pangkalan di negara Arab yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran. Jika benar, ini menambah lapisan kompleksitas geopolitik yang jauh lebih dalam. Namun dampak serangan ini tidak berhenti pada target militer. Fasilitas sipil ikut terdampak di berbagai kota. Laporan menyebut 24 dari 31 provinsi Iran menjadi sasaran. Teheran diguncang. Kawasan University Street Jomhuri terdampak. Area dekat markas besar Korps Garda Revolusi Islam di Provinsi Hormozgan ikut terkena serangan. Sebuah sekolah dasar dilaporkan hancur, menewaskan 85 orang. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan angka yang mencengangkan. 2.011 orang tewas dan 747 lainnya terluka. Di antara korban yang gugur terdapat Ayatollah Said Ali Khamenei, pemimpin besar Republik Islam Iran, Menteri Pertahanan Amir Nazir Zadeh, serta Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpor yang wafat dalam serangan saat menghadiri pertemuan tokoh-tokoh tinggi di Teheran. Iran kemudian mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Ironinya semakin terasa ketika diketahui bahwa hanya beberapa jam sebelum serangan, Menteri Luar Negeri Oman menyatakan Iran setuju untuk tidak lagi menimbun uranium yang diperkaya. Sebuah sinyal kompromi, sebuah peluang diplomasi, tetapi perang tetap dimulai. Polanya terasa berulang. Ketegangan ke 2024, perang 12 hari pada ke 2025, putaran kelima negosiasi, dan kembali berujung pada serangan. Dalih yang dikemukakan Trump adalah menghancurkan kemampuan nuklir Iran secara permanen, meratakan kekuatan rudal, serta melumpuhkan angkatan lautnya. Tujuan ini sejalan dengan visi Benjamin Netanyahu untuk menghapus apa yang disebut sebagai ancaman eksistensial dari rezim Iran. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa serangan yang diperintahkan Trump dan Netanyahu adalah tindakan ilegal dan tidak sah menurut hukum internasional. Iran, katanya, siap membalas dan mempertahankan diri. Dan kali ini, bukan sekadar retorika. Iran pun meluncurkan operasi balasan dengan nama Fateh Ekber, sebuah istilah yang syarat simbol sejarah. Nama itu merujuk pada pertempuran Kabar di masa awal Islam yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai kemenangan besar. Pemilihan nama tersebut bukan kebetulan, pesannya jelas. Ini bukan hanya balasan militer, tetapi juga deklarasi ideologis dan historis. Serangan balasan Iran melampaui apa yang pernah terjadi sebelumnya. Intensitasnya berkali-kali lipat
dibanding perang 12 hari. Targetnya tidak hanya Israel, tetapi seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dalam hitungan menit, sirena meraung dari kawasan Mediterania hingga Teluk Persia. Di Israel, laporan kebakaran dan kerusakan datang dari berbagai wilayah. Sistem pertahanan udara bekerja maksimal. Rudal pencegat ditembakkan tanpa henti. Namun tidak semua serangan berhasil dihentikan. Terminal bus Holon hangus terbakar. Rekaman video memperlihatkan rudal Iran menembus pertahanan dan menghantam wilayah perkotaan, memicu asap hitam tebal dan menghancurkan beberapa kawasan. Sasaran juga dilaporkan di Haifa dan Hebron. Warga dievakuasi secara massal. Bahkan beredar laporan bahwa Benjamin Netanyahu dievakuasi menggunakan pesawat menuju Yordania. Pangkalan Muafak, Salty Airbus di Yordania menjadi sasaran setelah Amerika dilaporkan mengerahkan puluhan pesawat militernya. Militer Yordania mengklaim berhasil menembak jatuh 2 rudal balistik. Namun 1 rudal lolos dan menghantam wilayah perkotaan Azraq. Di Bahrain, ledakan besar terjadi di sekitar Manama. Markas Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat dan Komando Pusat Angkatan Laut menjadi target. Video memperlihatkan asap membumbung di dekat garis pantai, disertai sirena panjang yang memekakan telinga. Rekaman lain menunjukkan drone kamikaze Shahid 136 menghantam kawasan pangkalan yang menampung kapal-kapal militer terbesar Amerika. Uni Emirat Arab juga terdampak. Al-Dhafra Airbase, markas sayap ekspedisi udara ke-380, menjadi sasaran. Pangkalan ini menampung berbagai pesawat dan drone, termasuk MQ-9 Reaper. Puing-puing serangan bahkan dilaporkan jatuh di sekitar Burj Khalifa. Namun serangan paling intens terjadi di Qatar. Targetnya adalah Al-Udeid Airbase, fasilitas militer Amerika terbesar di Timur Tengah. 3 rudal Patriot gagal mencegat seluruh ancaman. 1 rudal menghantam pangkalan. Puing-puing pencegat jatuh ke kawasan padat di Doha. Di Kuwait, serangan menargetkan pangkalan Amerika dan Bandara Internasional Kuwait menyebabkan sejumlah pekerja terluka. Pangkalan Amerika di Irak turut menjadi sasaran. Di Arab Saudi, sebuah pangkalan udara Amerika di Riyadh dilaporkan hancur. Rentetan ini memaksa wilayah udara Timur Tengah lumpuh. 8 negara menutup ruang udara mereka. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Amerika dan Israel? Jawabannya terletak pada strategi yang sederhana namun efektif. Melelahkan logistik musuh, serangan dimulai dengan peluncuran rudal-rudal lama yang diarahkan ke radar dan titik sensor. Tujuannya bukan menghancurkan kota, melainkan memaksa sistem pertahanan bekerja tanpa henti dan menguras stok misil pencegat yang mahal dan terbatas. Pada saat yang sama, laporan Al Jazeera menyebut 1 rudal Iran berhasil menghantam radar peringatan dini jarak jauh di Qatar Utara, aset strategis bernilai sekitar $1 miliar. Penasihat IRGC menyatakan ini baru awal. Iran katanya baru menggunakan rudal lama. Rudal terkuat belum dilepaskan. Reaksi dunia pun terbelah. Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai serangan Amerika dan Israel terhadap Iran serta pembalasan Iran sama-sama merusak perdamaian internasional. Menteri Luar Negeri Oman menyatakan kekecewaan karena jalur negosiasi hancur. Rusia dan Cina mengecam keras tindakan Amerika. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebutnya sebagai sabotase diplomasi. Spanyol dan Swiss menyuarakan kecaman serupa. Namun Australia, Inggris, dan Prancis justru menyalahkan Iran. Sikap Indonesia cenderung normatif, menawarkan fasilitasi dialog tanpa kecaman terbuka meski mendapat desakan dari Teheran. Skenario terburuk kini berpusat pada Selat Hormuz. Jika Iran menutup atau mengganggu jalur ini, distribusi minyak global bisa lumpuh. Harga energi melonjak. Ekonomi dunia terguncang. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah kartu tekanan paling mematikan yang dimiliki Teheran. Risiko berikutnya adalah perang regional terbuka. Arab Saudi mengecam dugaan agresi Iran terhadap Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Riyadh menyatakan solidaritas penuh dan kesiapan mendukung langkah apapun untuk melindungi kedaulatan kawasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan eskalasi global. Blok Iran beserta proksinya yang didukung Rusia dan Cina berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, Israel, dan NATO. Jika garis itu benar-benar terlampaui, dunia tidak lagi berbicara tentang konflik regional. Dunia berbicara tentang ambang perang besar. Timur Tengah kembali menjadi pusat gravitasi krisis global. Dan seperti sejarah yang berulang, 1 keputusan, 1 serangan, 1 balasan bisa mengubah arah dunia.